Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada dan berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa belajar firman, mendengar firman, membaca firman, itu suatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Amsal pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman-Nya berkata demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Demikian firman-Nya bagi kita di hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa tidak mungkin kita memperoleh hikmat dan kita bisa berhikmat atau bijaksana dalam menjalani hidup kalau kita tidak takut akan Tuhan. Untuk kita bisa memperoleh hikmat Tuhan dan menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan, maka syarat utamanya adalah takut akan Tuhan. Makanya Salomo Amsal dalam ayat 10 tadi berkata permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa memperoleh hikmat dan menjalani hidup dengan hikmat atau menjalani hidup dengan bijak kalau kita tidak takut akan Tuhan. Dengan kata lain bahwa takut akan Tuhan adalah persyaratan untuk kita memperoleh hikmat dan menjalani hidup sesuai dengan hikmat Tuhan. Lalu apa ciri orang yang berhikmat di mata Tuhan? Dalam konteks ayat ini orang berhikmat sama saja dengan orang yang bijaksana. Apa ciri orang bijaksana? Apa ciri orang berhikmat? Dalam ayat 8, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Dari ayat ini kita melihat salah satu ciri utama orang bijak adalah senang dinasehati. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Bahkan di ayat 8, kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Itulah ciri seorang yang bijak, yang berhikmat di mata Tuhan. Dia senang untuk dinasehati, bahkan dikecam sekalipun dia senang. Tapi orang yang pencemooh, jangan mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Tapi orang bijak berbeda. Dia dikecam, justru dia mengasihinya. Dia dinasehati, dia justru semakin menjadi bijak. Itulah ciri orang berhikmat ataupun bijak di mata Tuhan. Karena itu kita terus belajar, kita terus berproses dan terus berusaha supaya kita menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijak di mata Tuhan. Karena salah satu ciri orang bijak, dia senang dinasehati. Kalau Anda tidak senang ditegur, Anda tidak senang dinasehati, maka itu berarti bahwa Anda dikategorikan sebagai orang yang tidak berhikmat atau tidak bijaksana di mata Tuhan. Kita seringkali marah bila ada orang yang menegur kita, bila ada orang yang menasihati kita. Seharusnya kita bersyukur bila ada orang yang menegur kesalahan kita, itu tanda dia mengasihi kita. Bila ada yang menasihati kita, itu berarti bahwa dia mengasihi kita. Sehingga orang bijak selalu senang untuk dinasihati, bahkan ditegur sekalipun. Yang kedua kita lihat berkat bagi orang bijak atau orang berhikmat.
ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Karena oleh aku umurmu diperpanjang. Di sini kita melihat berkat orang yang berhikmat, orang yang bijak adalah umurnya diperpanjang. Tahun hidupnya ditambah. Jadi orang berhikmat itu akibat upahnya orang berhikmat itu dia umur panjang. Dia akan ditambah umurnya. Bahkan dalam ayat selanjutnya berkata, jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Artinya bahwa bijak dalam menjalani hidup, berhikmat dalam menjalani hidup, itu keuntungan bagi diri kita sendiri. Dan salah satu keuntungannya adalah umur kita diperpanjang. Seringkali banyak hal dalam hidup kita, salah satunya penyakit, karena kita tidak berhikmat. Karena kita tidak bijak dalam menjalani hidup. Karena itu kita mulai belajar untuk berhikmat, mulai bijak dalam menjalani hidup. Karena ada berkat bagi orang bijak, yaitu umurnya diperpanjang oleh Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa kami harus takut Tuhan, supaya kami memperoleh hikmat dan bisa menjalani hidup dengan hikmat atau bijaksana di mata Tuhan. Ciri orang yang berhikmat, yang bijak adalah dia senang dinasehati, bahkan dikritik, dikecam sekalipun, dia senang. Dan ada berkat bagi orang yang bijak, yang berhikmat, yaitu umur panjang. Roh yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.